Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Ya, saya idola sekali, tapi sekarang tidak. Semakin kesini semakin blunder. Makin yakin dia ini dikorbanin lagi. Kasian banget Pak Ahok beneran dah. Nggak pernah Pak Ahok. Kenapa sekarang Pak Ahok menarik-narik urusan yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sesuai dengan cuplikan teman-teman, kita hari ini akan membahas Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, yang mana saya sejujurnya sih agak males juga ya ngebahas ini. Kenapa? Karena saya masih punya perasaan, masih percaya gak percaya gitu ya. Terutama setelah saya melihat video tadi, kok kayaknya itu bukan Pak Ahok deh. Kok gitu amat gitu ya. Masalahnya gini loh, secara logika ya, Pak Ahok mengkritik sesuatu yang publik pun kalau menilai ya itu di apa gak logis gitu ya. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Ya orang awam pun tahu gitu. Sejelek-jeleknya misalkan seorang pejabat gak bisa kerja, tapi kan setidaknya biasanya kan ada bukti lah ya. Entah itu dia punya legacy atau apapun itulah, ada buktinya gitu. Apalagi seorang presiden yang udah menjabat 2 periode 10 tahun, apalagi Pak Jokowi kan. Jangankan masyarakat Indonesia yang hampir 80% puas dengan kinerja Pak Jokowi, bahkan dunia internasional pun beberapa negara mengakui bagaimana prestasi dari seorang Pak Jokowi. Jadi menurut saya itu apa ya, gak logis gitu ya. Dan teman-teman makanya sekali lagi wajar kalau di beranda saya banyak pertanyaan, terutama yang menampilkan tentang konspirasi lah segala macam. Bahkan ada yang menyebut ini sebuah strategi dari Pak Jokowi. Bahkan yang paling banyak itu bahkan menyebut sosok Ahok itu adalah kuda putih, artinya masih menjadi bagian dari permainan Pak Jokowi. Tapi selebihnya saya gak tahu ya. Kita gak akan pernah tahu apakah memang ini bagian dari drama, apakah ini memang murni dari Pak Ahok sendiri sebagai kader PDI yang memiliki kewajiban untuk mendukung pasangan calon presiden, wakil presiden yang diusung oleh partainya, atau mungkin ada rencana lain, kita gak tahu. Ya udahlah, daripada kita pusing, mending kita lihat dulu komentar dari para netizen tentang sikap dari Pak Ahok ini, apakah mereka setuju dengan statementnya atau sebaliknya. Selamat menyaksikan. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Semakin yakin beliau ini dikorbanin lagi. Kasian banget Pak Ahok beneran dah. Tahu ya, kalau gue pribadi ngerasa Pak Ahok di partai sekarang juga nggak terlalu dianggap sih. Padahal memang kinerjanya bagus banget malahan. Mana itu kekurangannya dia, terlalu jujur. Padahal partai tempat dia sekarang ya nggak bersih-bersih amat juga, ya kan? Mungkin ya ini mungkin senjata kedua dari terakhirnya Pak Jokowi buat menangin 02. Nanti mungkin endgame-nya itu di tanggal 10 Februari. Pas kampanye Akbar. Tahu nanti ada special guest-nya siapa nih di tanggal 10 Februari. Kalau memang beliau ini muncul, game over. Emosional. Dalam video ini, Pak Ahok mengatakan sudah sakit-sakitan, gampang marah dalam video ini. Oke, saya akan tanggapi. Saya warga NTT, dulu saya inspirasi sekali dengan Pak Ahok. Ya, saya idola sekali, tapi sekarang tidak. Semakin kesini semakin blunder. Anda mengatakan sudah sakit-sakitan. Bersyukur sama Tuhan Pak Ahok. Bersyukur itu penting. Tuhan, terima kasih saya diberikan kesehatan saat ini. Saya masih diberikan badan yang sehat untuk saat ini. Jangan nyinyir Pak Ahok, tidak boleh. Oke, bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, Anda mengatakan suka marah, gampang marah. Loh, Anda tidak cermin diri Pak Ahok. Ketika Anda jadi gubernur, Anda banting-banting barang kok, suka marah-marah kok di depan orang banyak. Anda marahi bawahan Anda, walaupun mereka malu, mereka tidak peduli. Karena Anda atasan bawahan mereka. Anda bentak di depan umum pun bawahan Anda, mereka terima. Nah, sekarang Anda ngomong orang lain, gampang marah. Ngaca diri dong Pak Ahok. Orang ini semakin kesini semakin blunder loh, demi politik.
Lalu dalam video ini juga dia nyinyir tidak bisa kerja. Siapa yang tidak bisa kerja, Pak Ahok? Kalau Pak Jokowi, wow. Terus bangun ini jalan tol, jalan raya, sekolah-sekolah, itu dibangun sama siapa? Pak Ahok? Bukan Pak Jokowi. Ini orang semakin apa ya? Memangnya politik ini merubah kita loh. Memang benar apa perkataannya sendiri. Kasih orang tes kerja berkuasa, kita akan tahu sifat aslinya. Nah, kita sekarang tahu sifat aslinya Pak Ahok ini. Nyinyir orang sakit penyakit lah, sakit-sakitan lah, suka marah lah, tapi dia tidak termindiri loh. Bersyukur Pak Ahok, bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, saya masih diberi kesehatan saat ini. Jangan nyinyir orang, tidak baik. Salam pakai ini. Kira Pak Jokowi juga bisa kerja. Ahok membuktikan bahwa dirinya adalah petugas partai, bukan negarawan. Ahok bukan Jokowi, dan Ahok besar karena Jokowi, tetapi Jokowi besar bukan karena Ahok. Kata Ahok, Bu Mega bersama Prabowo waktu itu mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2009 karena Ibu Mega sudah mengampuni dan memaafkan Pak Prabowo. Itu hanya perkataan kepentingan politik karena sampai detik ini Ganjar dan partainya masih terus menggoreng dan menggoreng masalah pelanggaran HAM. Ahok pun berkata bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang yang emosional. Apa Pak Ahok ini nggak berkaca sama dirinya sendiri? Dan Pak Ahok mikir cuman yang bisa berubah itu cuman Pak Ahok sendiri. Pak Prabowo tidak bisa berubah. Menurut Pak Ahok, Gibran tidak bisa kerja. Coba kita bandingkan kinerja Gibran dan kinerja Ganjar. Siapa yang lebih berhasil? Apa Jawa Tengah? Apa Solo? Ahok juga mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa kerja. Kita tidak usah bahas prestasi Pak Jokowi. 80% kepuasan dari masyarakat, dari rakyat itu yang menjadi bukti valid. Menurut Ahok, Pak Prabowo dalam keadaan tidak sehat. Jadi dia takutkan nanti Gibran yang akan menggantikan kalau seandainya Pak Prabowo ada apa-apa. Mungkin Ahok berkaca kepada ketua partainya, Ibu Mega, yang saat itu menjadi wakilnya Bapak Gus Dur dan akhirnya menggantikan, melengsarkan. Kadang kita berpikir diri kita itu sama dengan orang lain, tapi belum tentu karena masing-masing orang punya pandangan yang berbeda, punya hati yang berbeda. Halo, selamat sore teman-teman. Saya baru saja melihat beberapa video ya tentang Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita ketahui bernama Ahok ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pada saat Pak Ahok ingin memajukan lagi sebagai Gubernur DKI meminta mundur. Kita lihat videonya teman-teman ya. Saya masih ingat waktu saya mau mencalon kembali, saya diminta mundur. Kenapa? Makanya waktu itu Ibu Mega sempat ngomong, kenapa Ahok nggak mau jadi gubernur? Apa karena namanya Ahok? Makanya saya bilang, orang tanya sama saya, kenapa kamu ngotot ikut PDIP? Saya bilang satu-satu yang berani bela saya cuma nama Ibu Megawati. Saya cuma dia yang berani bela. Pak Jokowi pun suruh saya mundur. Bapak-bapak Ibu pasti nggak percaya. Minta saya. Halo teman-teman. Jadi potongan video ini saya tonton di Question TV. Sahabat saya ya, Alvin Lim, dia memberikan kritik juga terhadap Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang dalam videonya itu seakan-akan menyalahkan Pak Jokowi karena meminta beliau untuk mundur. Nah, di sini yang mau saya terangkan begini teman-teman. Terlepas dari yang disampaikan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama, benar atau tidak Pak Jokowi meminta mundur. Namun kalau kita tarik lagi ke belakang, kita kan ingat ya, bahwa pada saat itu Pak Basuki Cahayapurnama adalah incumbent ya. Jadi peluang untuk maju itu saya pikir bukan mengandalkan penguasa ataupun presiden dalam hal itu. Nah yang kedua, kalau kita lihat lagi konteksnya, seandainya Pak Jokowi meminta untuk mundur,
Kira-kira kenapa ini permasalahannya? Apakah karena Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Ahok, atau karena di daerah Pulau Seribu sana Pak Ahok ketika sedang tugas atau sedang bertemu dengan rakyat salah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak diungkap oleh seseorang yang tidak beriman terhadap kitab suci tersebut. Saya sangat menyayangkan kalau Pak Ahok ya mempolitisasi ya hal-hal yang sebenarnya perlu dibuktikan lebih lanjut hanya karena urusan politik. Oleh karena itu, Pak Ahok di video yang selanjutnya ketika Anda baru saja mundur, Anda juga mengatakan bahwa saya ini adalah teman yang loyal gitu ya. Saya coba diyakinkan oleh adik saya agar tidak mendukung Pak Jokowi gitu loh. Karena Pak Jokowi sebenarnya kan punya kekuasaan. Kenapa harus ditahan saya gitu ya? Nah, kalau Pak Ahok ingat ya, pada saat terjadinya eskalasi massa 212 dan juga demonstrasi untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang Bapak ucapkan, itu yang disasar bukan cuma Pak Ahok loh. Bahkan kantor kepresidenan yang tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut pun juga Pak Jokowi jadi juga kena, guys. tujuan untuk mengadakan demonstrasi. Nah, apakah Pak Jokowi pernah marah sama Pak Ahok ketika Pak Ahok mengucapkan kata-kata yang menyakiti sebagian besar keimanan dari masyarakat kita? Nggak pernah Pak Ahok. Kenapa sekarang Pak Ahok menarik-narik urusan yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi? Saya dulu pendukung Pak Ahok. Saya juga dulu pendukung Pak Jokowi. Tapi tidak bijak rasanya karena ada perbedaan pandangan politik dalam konteks pemilu presiden 2024 ini, yang mana Bapak Ahok mewakili PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi yang seakan-akan dilihat memihak Prabowo Gibran, lalu Pak Ahok seakan-akan membuat suatu kesimpulan Pak Jokowi meminta Pak Ahok tidak maju Pilgub DKI. Padahal sebenarnya kenapa Bapak tidak menang Pilgub DKI? Bapak sendiri yang tahu jawabannya, Pak. Dan kenapa Bapak harus mempertanggungjawabkan perbuatan Bapak yang dianggap oleh putusan hakim ya pada saat itu bersalah? Yaitu karena siapa? Bapak pasti tahu karena siapa, Pak. Jadi kan Pak Ahok itu sahabatnya Pak Jokowi. Tiba-tiba Pak Ahok mundur dari Komut Pertamina untuk mendukung 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Otomatis jika kalah di putaran pertama, 01 pasti nggak mau dong bergabung dengan 03. Orang di 03 ada penista agama, red flagnya mereka. Dan 01 itu 90% sudah dipastikan pendukung mereka adalah mantan yang mendemo Ahok berjilid-jilid. Otomatis suaranya 02 ini tidak bisa diganggu-gugat. Telak kemenangan milik Pak Prabowo dan Abang Gibran. Keren banget strategi seperti ini. Berarti yang membuat strategi seperti ini adalah Hokage ke-7. Masuknya Ahok di menit terakhir menurut saya ada dua skenario. Yang pertama adalah untuk memecah konsentrasi. 01 dan 03 tidak lagi berfokus menyerang 02. Mereka 01 terutama ya harus fokus terhadap kerja-kerja mereka supaya bisa berhasil masuk ke putaran kedua. Karena di 03 itu ada Ahok yang bisa mendongkrak elektoral begitu loh. Kemudian skenario yang kedua adalah ya memang Ahok ditempatkan di situ untuk mendulang elektoral supaya Ganjar menang gitu loh dan masuk ke putaran kedua. Karena kan kita tahu sendiri Ganjar sekarang di survei itu paling bontot. Tapi dengan masuknya Ganjar di putaran kedua tetap aja mohon maaf Prabowo yang akan menang karena nggak mungkin lah 01 mau membela penista agama sedangkan 01 itu yang merasa membela agama. Lagi-lagi di sini mau skenario apapun tetap aja the real kingmaker adalah Ngabowi. Kandang banteng jebol yang disalahkan Pak Jokowi. Bantengnya kabur yang disalahkan Pak Jokowi. Padahal
Semua itu dari kata-kata dia sendiri yang membuat banteng-banteng kecil pada kabur. Yang pertama, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI, kasihan deh Pak Jokowi. Yang kedua, kenapa ya ibu-ibu ini senang betul pengajian? Yang ketiga, satu-satunya wanita super di Indonesia. Ingat ya para tokoh PDI, semakin banyak yang menyalahkan atau menghina Pak Jokowi, semakin banyak pula anak-anak banteng yang lari. Pak Jokowi bisa jadi presiden didukung oleh banyak partai, bukan PDI saja. Understand? Bahasa Inggrisnya luar biasa, Be. Ada pidato Ahok di acara sebuah Imlek bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, Gibran nggak bisa kerja, gitu ya. Menurut saya justru pidato itu mungkin memang tidak bisa nambah suara Mas Ganjar, tapi malah mungkin membuat makin banyak orang lari dari Mas Ganjar kemudian mendukung Prabowo Gibran. Jadi begini, pendukung-pendukung ini tidak mutually eksklusif di kantong masing-masing tokoh. Jadi kalau ada orang yang jadi pendukung Ahok, bukan berarti dia ada di kantongnya Ahok saja. Ya, nggak ada pendukung itu yang ada di kantong. Pendukung itu semua tersebar di atas meja. Pada saat yang bersamaan, pendukung Ahok bisa jadi pendukung Jokowi. Pada saat yang bersamaan, pendukung Ahok bisa jadi pendukung Prabowo, bisa jadi pendukungnya Ganjar, bahkan bisa jadi pendukungnya Mas Anies. Ya, 4 tokoh ini jauh lebih kuat magnet elektoralnya dibandingkan Ahok. Jadi kalau hari ini yang jadi calon adalah Prabowo, adalah Anies, ada Ganjar, jadi mereka yang menyedot pemilih. Jadi Pak Ahok kalau tampil hari ini mungkin menurut saya ia mungkin bisa meramaikan suasana, tapi tidak bisa lagi punya nilai tambah kepada pasangan yang dia dukung. Karena semua orang sudah memilih. Kalaupun masih ada mungkin orang yang berubah, seperti datanya Mas EF tadi, masih mungkin ada orang yang berubah. Tapi kalau melihat cara, konten, dan isi pidato-pidatonya Ahok, menurut saya kemungkinan besar resultantenya, resultnya negatif. Kenapa? Ya akhirnya masyarakat Indonesia memutuskan kan bahwa yang menyerang itu kayaknya tidak mendapatkan sentimen yang positif, melainkan mendapatkan sentimen yang negatif. Saya mau bilang bahwa hari ini, minimal per hari ini, kampanye yang agresif, menyerang, menyudutkan orang, ya, menghina orang, mencaci maki orang, nggak diterima lagi oleh masyarakat Indonesia. Nggak bisa diterima. Mereka migrasi. Ya, mungkin tim sesnya nggak mau ngaku, tapi kandidatnya sekarang sadar nih bahwa migrasi itu sudah terjadi. Dan migrasi itu hari ini, saya yakin semua pollster, termasuk Kompas sekalipun, menemukan bahwa satu putaran itu bukan lagi diambang, tapi udah terbuka pintunya, udah pada masuk nih. Kita sudah masuk gerbang satu putaran. Ya. Teman-teman, banyak sekali orang menganggap bahwa IKN itu dibuat hanya untuk nama dan legasi bagi Pak Jokowi. Siapa bilang? Pak Jokowi itu nggak butuh IKN untuk membuat legasi atau mencatatkan namanya di papan sejarah Republik ini. IKN itu terlalu kecil hanya untuk itu gitu loh. Tanpa IKN, Pak Jokowi juga sudah akan meninggalkan jejak sejarah yang tidak akan bisa dihapus hanya dengan demonstrasi massal berjilid-jilid. Apa itu? Apa itu? Coba. Ini mungkin teman-teman nggak akan bisa menyadari ketika teman-teman memang udah menempatkan diri untuk membenci Pak Jokowi. Tapi satu fakta ini sudah saya katakan tidak akan bisa dihapus walaupun dengan demo berjilid-jilid. Apa itu? Karakter kepemimpinan yang sederhana. Wala bang, itu gimmick. Nanti dulu soal gimmick. Saya akan jelaskan bahwa kata-kata gimmick itu akhirnya tidak akan penting. Kenapa? Begini. Kita lepaskan dulu bahwa itu gimmick ataupun tidak ya. Tapi bahwa karakter kepemimpinan sederhana ditampilkan Pak Jokowi kepada publik, maka itu menjadi standar baru kepemimpinan di negara kita. Contoh, apakah teman-teman pernah membayangkan bahwa pemimpin itu harus tampil sederhana sebelum Pak Jokowi hadir 2014?
Sebelum 2014, ketika kita melihat Presiden SBY misalnya membangun perkemahan yang sedemikian megah di tempat pengungsian Gunung Sinabung 2010. Itu hal yang biasa aja. Adakah yang mempersoalkan? Tidak. Tapi coba sekarang itu dilakukan. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan kritis. Wah, masa di pengungsian dia tidak mau dekat dengan rakyat? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada standar baru yang ditempatkan oleh Pak Jokowi. Yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi. Misalnya kita bicara tentang pejabat yang korup. Kalau dulu cara pemberantasan korupsi oleh KPK itu hanya berdasarkan temuan-temuan. Baik temuan dari BPK, BPKP, pengawas-pengawas keuangan internal, dan sebagainya. Temuan dari PPATK misalnya. Temuan lah pokoknya. Tapi kalau sekarang, salah satu cara yang paling ampuh untuk melihat seseorang itu korup atau tidak adalah dengan laporan harta kekayaan, cara hidup, gaya hidup, keluarganya, itu dilihat oleh netizen dan masyarakat Indonesia. Ketika ada yang dianggap berlebihan, maka itu akan diindikasi ada korupsi di sana. Dulu sebelum Pak Jokowi masuk menjadi presiden di negara kita, bahkan sebelum dia menjadi gubernur, apakah ini pernah kita persoalkan? Tidak. Bagi kita dulu, gaya hidup pemimpin yang mewah dan megah itu adalah hal yang biasa dan wajar. Anda harus akui itu. Tapi sekarang itu kita kecam. Bahkan pemimpin yang berkeliling naik helikopter aja sekarang kita kecam. Dulu itu biasa loh. Itu biasa. Kalian sadar nggak itu dulu biasa? Tapi sekarang itu kita kecam. Kenapa? Karena Pak Jokowi menampilkan standar baru. Nah sekarang kita masalah gimmick ya. Pencitraan kata orang. Saudara-saudari, pencitraan itu dilakukan kalau misalnya Pak Jokowi punya kepentingan tertentu. Nah sekarang masalahnya, Pak Jokowi sampai detik ini masih melakukan itu. Di mana letak pencitraannya? Saat dia sudah dipastikan tidak akan bisa menambah periode, saat dia dipastikan sudah tidak akan punya kemungkinan untuk berkuasa, dia tetap menampilkan itu. Itu namanya bukan pencitraan. Dan seandainya kalian tetap menganggap itu pencitraan, bahwa pencitraan itu dilakukan Pak Jokowi berhasil membuat masyarakat berpikir kritis tentang gaya hidup pejabat yang royal. Anda paham? Jadi apa gunanya IKN kalau hanya untuk dianggap menjadi catatan legasi bagi Pak Jokowi? Nggak penting. Maka IKN harus kita lihat sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mencari nama bagi presiden. Karena presiden tanpa IKN sudah menjadi seseorang sosok yang besar. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia internasional. Oke, saya ingin membacakan satu postingan dari akun TikTok miliknya Rizky. Ahok turun gunung, 02 ketar-ketir. Ucap para pendukung Wan Abu dan Wan Uban. Simak baik-baik. Ahok tiba-tiba mengundurkan diri dari Dirut Pertamina karena ingin fokus terjun memenangkan Ganjar Mahfud. Begitu katanya. Tetapi coba pikir secara logika ya. Kenapa gak dari dulu? Kenapa tidak sejak kampanye pertama? Justru Ahok ikut terjun saat adanya bisik-bisik antara 01 dan 03 serta desas-desus bahwa 01 dan 03 akan berkoalisi di putaran kedua. Yakin Ahok mau bertarung di dalam lingkaran manusia yang pernah mengirim dia ke balik jeruji besi? Tidak sesederhana itu, Ferguson. Ahok adalah Ahok. Dia justru akan menjadi tembok yang menghalangi koalisi angin bergabung dengan Banteng. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Itu sih salah satu pendapat dari seorang netizen yang sebenarnya hampir sama dengan pendapat netizen lainnya secara dominan seperti itu. Jadi ini adalah intinya netizen berpendapat bagian dari permainan Pak Jokowi. Nah, namun balik lagi ya, kita gak tahu. Mungkin teman-teman punya pendapat tersendiri, apakah memang ini murni dari Pak Ahok sebagai kader yang mewajibkan, yang tergugah hatinya ingin memenangkan Ganjar Mahfud. Tapi bagi saya balik lagi ya, di situasi yang tanggal 14 Februari aja tinggal berapa hari lagi. Tentu ini agak berat dan kita gak tahu. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Karena memang politik itu penuh dengan drama. Politik itu penuh dengan intrik dan strategi yang kadang-kadang kita membacanya gak seperti
menghitung sebuah hitungan matematika. Kadang-kadang politik itu gak bisa kita artikan sebagai kalimat yang letterlek ya. Kita gak tahu apakah di tanggal 10 nanti sang kingmaker yang ditunggu-tunggu hingga sekarang yang masih di belakang panggung apakah akan muncul, kita gak tahu. Silakan kalian tulis di kolom komentar, karena bagi saya setiap pendapat komentar teman-teman akan menjadi sesuatu yang berharga, yang mungkin bisa jadi pelajaran berharga juga buat saya dan masyarakat secara luas. Sampai jumpa di video berikutnya.